Perkenalkan, saya dari kelompok 11 atas nama Gusti Putu Ayu Safira Juniani, NIM 211075, dan anggota kelompok saya yaitu Kadek Dian Asriani, NIM 211051. Di sini kelompok kami akan membawakan materi yaitu komunikasi lisan. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Kemudian di sini terdapat ciri-ciri komunikasi lisan. Yang pertama yaitu bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka secara langsung. Yang kedua, terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. Yang ketiga, ada terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar orang lain. Selanjutnya ada ragam komunikasi lisan. Dalam ragam komunikasi lisan ada dua, yaitu berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan berbeda namun erat dan tidak terpisahkan. Ibaratkan mata uang, satu sisi ditempati kegiatan berbicara dan satu sisi lainnya ditempati kegiatan menyimak. Kegiatan menyimak pasti dilakukan terlebih dahulu daripada kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, dan interview. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berbicara dan menyimak. Yang pertama kita akan bahas yaitu berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Berbagai definisi telah ditemukan untuk memberikan makna tentang berbicara. Yang kedua ada menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dian Asriani dengan NIM 20011051, kelas 4B Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelebihan dan kelemahan komunikasi lisan. Kelebihan dari komunikasi secara lisan ini diantaranya: 1. Menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. 2. Dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas. 3. Menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Kelemahan komunikasi secara lisan yaitu: yang pertama, memerlukan penyesuaian di dalam berkomunikasi. Yang kedua, berkomunikasi secara lisan lebih banyak memerlukan penjelasan lebih terperinci. Yang ketiga, tidak dapat dipakai sebagai dokumentasi tertulis. Materi selanjutnya yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antara manusia atau pimpinan kantor dengan stafnya. Beberapa tujuan diadakan rapat yaitu: 1. Untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu permasalahan. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi perintah dan pernyataan. Yang ketiga, agar peserta rapat dapat ikut berpartisipasi pada masalah-masalah yang sedang terjadi. Materi selanjutnya yaitu cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Yang pertama,
Memahami materi. Salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi secara lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, kemampuan berbicara. Dalam komunikasi yang dinilai tidak hanya seberapa cerdas Anda, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada pendengar. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Keempat, percaya diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berkomunikasi lisan. Untuk menjadi seorang yang percaya diri dan memiliki pembicaraan yang berkualitas, dibutuhkan pengalaman dan persiapan yang matang. 5. Penampilan. Dengan penampilan yang rapi, Anda akan memberikan efek segar dan citra yang positif akan diri Anda. Tidak perlu heboh, sederhana namun memikat. Yang keenam, intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan orang banyak. 7. Maka dari itu, Anda perlu melatih diri Anda dalam mengatur artikulasi dan intonasi, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal. Yang ke-8, gaya bicara. Namun, apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka audien akan memiliki penilaian yang buruk terhadap Anda. Baik, sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan kami ucapkan terima kasih.